Selamat siang, saya Dani Trisunaryan dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan membahas terkait analisis kegagalan sistem informasi manajemen dari Transmart ya. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor retail di Indonesia, banyak perusahaan yang berusaha untuk memanfaatkan peluang dalam industri ini. Salah satunya adalah Transmart. Transmart merupakan salah satu jaringan retail terbesar yang diluncurkan dengan ambisi untuk menjadi pemain utama di pasar retail Indonesia dengan menawarkan konsep yang menggabungkan antara pusat perbelanjaan, hiburan, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan visi yang ambisius dan dukungan investasi yang cukup besar, Transmart berharap dapat menghubungkan cara berbelanja masyarakat ini Indonesia dan menjadi pilihan utama bagi konsumen. Namun, meskipun telah hadir selama bertahun-tahun di pasar, Transmart menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi kesuksesan jangka panjangnya. Beberapa masalah yang terjadi termasuk kegagalan dan ekspansi yang terlalu agresif, pengelolaan rantai pasokan yang tidak efisien, serta kurangnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren belanja, terutama dalam menghadapi dominasi platform e-commerce. Dalam perjalanan operasionalnya, Transmart juga menghadapi masalah dalam menggabungkan citra merek yang kuat serta kesulitan dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang memadai. Mengingat adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut, penting untuk menganalisis secara menyeluruh mengapa Transmart tidak dapat mempertahankan keberhasilan di pasar retail Indonesia. Analisis ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penyebab kegagalan yang dialami dan bagaimana sistem informasi manajemen yang tidak optimal berkontribusi terhadap masalah tersebut. Ya. Transmart adalah salah satu jaringan retail modern yang dimiliki oleh PT Transmart Retail Indonesia, anak perusahaan dari PT Trans Corporation, yang juga mengelola berbagai entitas bisnis di Indonesia termasuk sektor media dan hiburan. Transmart didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pusat perbelanjaan yang lebih lengkap yang tidak hanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga hiburan dan berbagai fasilitas lain dalam satu tempat. Sejak peluncurannya, Transmart memiliki tujuan untuk menjadi pusat perbelanjaan terdepan di Indonesia dengan konsep yang lebih mengutamakan pengalaman belanja terintegrasi antara berbelanja retail dan hiburan. Konsep ini meliputi adanya bioskop, food court, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat menarik pengunjung, sekaligus meningkatkan waktu kunjungan mereka di pusat perbelanjaan. Keunikan ini menjadikan Transmart berbeda dari jaringan retail lain yang lebih berfokus hanya pada sektor belanja tradisional. Untuk sejarah Transmart pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 ya, di bawah manajemen Trans Retail. Awalnya Transmart dikenal dengan nama Carrefour Indonesia. Setelah Trans Corporation mengakuisisi Carrefour pada 2012, dengan akuisisi ini Transmart menggantikan brand Carrefour yang sebelumnya sudah hadir di Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep baru yang lebih menarik dan inovatif. Seiring berjalannya waktu, Transmart mulai memperkenalkan beberapa cabang di berbagai kota besar di Indonesia dengan fokus penciptaan pengalaman pelanggan yang lebih modern, nyaman, dan menyenangkan. Konsepnya meliputi penggabungan belanja retail dengan elemen hiburan, termasuk fasilitas seperti bioskop, XX1, food court, dan berbagai atraksi lainnya. Dengan konsep seperti ini, Transmart berharap bisa menjadi tujuan utama bagi keluarga Indonesia yang ingin berbelanja sambil menikmati waktu luang. Ya. Penyebab kegagalan Transmart. Di sini saya akan membahas ke topik pokoknya adalah penyebab kegagalan Transmart. Penyebab kegagalan Transmart yang akhirnya berujung pada kesulitan finansial termasuk potensi kebangkrutan dapat dilihat dari berbagai faktor yang saling berkaitan baik internal maupun eksternal.
Transmart yang awalnya diluncurkan dengan ambisi untuk menjadi salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia menghadapi tantangan yang membuatnya kesulitan untuk bertahan dalam bersaing dengan pasar retail yang semakin ketat. Berikut mungkin analisa saya atau beberapa penyebab kegagalan Transmart. Satu, kesalahan strategi ekspansi yang terlalu agresif. Ekspansi yang tidak terencana dengan baik. Sejak awal, Transmart melakukan ekspansi yang sangat cepat dengan membuka banyak cabang baru di seluruh Indonesia. Meskipun ekspansi ini bisa dilihat sebagai langkah untuk memperkuat kehadiran mereka di pasar, namun eksekusi yang tergesa-gesa tanpa analisis pasar yang cukup sering beresiko. Banyak cabang yang dibuka tidak dapat memberikan profit yang diharapkan karena tidak semua lokasi strategis mendukung penjualan yang tinggi. Biaya operasional yang membengkak. Pembukaan banyak cabang dengan biaya tinggi termasuk sewa tempat yang mahal dan pembelian inventaris membebani keuangan perusahaan. Di sisi lain, banyak cabang yang beroperasi dengan kapasitas yang tidak optimal menyebabkan kerugian yang cukup signifikan. Yang kedua, kurangnya diferensiasi dan identifikasi brand yang kuat. Konsep yang tidak terlalu berbeda. Meskipun Transmart mengusung konsep gabungan antara retail dan hiburan seperti bioskop dan food court, konsep tersebut tidak cukup membedakan mereka secara signifikan dari pesaing lainnya seperti Carrefour, Hypermart, atau bahkan konsep mall dengan hiburan dan restoran yang sudah ada. Pengalaman belanja yang kurang inovatif dan tidak ada keunikan yang dapat menarik pelanggan secara konsisten membuat Transmart kesulitan untuk membangun loyalitas pelanggan. Kesulitan dalam menggabungkan brand. Transmart juga kesulitan dalam menggabungkan brand yang kuat dan konsisten di pasar. Meskipun mereka telah mencoba berbagai pendekatan pemasaran, kesulitan dalam membangun citra yang solid dan membedakan diri dari pesaing membuat pelanggan tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan brand tersebut. Yang ketiga, kegagalan dapat dalam mengelola rantai pasokan atau supply chain. Ya, salah satu masalah besar yang dialami oleh Transmart adalah pengelolaan rantai pasokan yang tidak efisien. Misalnya, masalah dalam pengelolaan stok barang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok di berbagai cabang. Hal ini menambah biaya operasional, menyebabkan pengalaman belanja yang buruk bagi pelanggan, yang akhirnya berdampak pada penurunan penjualan. Selain itu, ketidakmampuan pengelolaan distribusi barang yang efisien menyebabkan beberapa cabang mengalami kekurangan stok baru populer, sementara yang lain kelebihan stok produk yang tidak laku. Ini merugikan perusahaan karena mereka tidak dapat merespon permintaan pasar dengan cepat dan tepat. Yang keempat, tantangan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Ya, Transmart masuk ke pasar yang sudah sangat kompetitif dengan pemain besar seperti Carrefour, Hypermart, dan Lotte Mart yang juga sudah memiliki jaringan reputasi yang kuat. Bahkan dalam konteks belanja online, perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee juga menawarkan pengalaman belanja yang lebih praktis dan beragam. Selain itu, Transmart terlambat beradaptasi dengan tren belanja online di tengah perubahan besar yang dipicu oleh e-commerce dan pandemi COVID-19. Konsumen semakin beralih ke belanja daring. Transmart yang lebih fokus pada pengalaman belanja fisik tidak cukup tepat untuk mengembangkan platform digital yang kompetitif. Ini mengakibatkan mereka kehilangan pangsa pasar yang semakin besar. Yang kelima, masalah keuangan yang tidak stabil. Salah satu penyebab kegagalan Transmart adalah tingginya biaya operasional yang terus meningkat, terutama terkait dengan ekspansi yang cepat dan pengelolaan cabang yang belum optimal. Selain itu,
Biaya sewa gedung yang mahal di lokasi strategis ditambah dengan biaya logistik dan distribusi yang tinggi membuat keuangan perusahaan sangat terbebani. Meskipun Transmart memiliki banyak cabang dan lokasi, namun untuk semua toko memberikan pendapatan yang cukup tinggi untuk menutupi biaya operasional yang besar. Sebagian cabang beroperasi dengan kerugian karena pasar lokal tidak cukup besar atau daya beli masyarakat rendah. Yang keenam, masalah dalam manajemen perubahan atau change management. Ya, Transmart tidak mampu beradaptasi dengan cukup cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Misalnya, mereka terlambat dalam menerapkan sistem pembayaran digital, layanan online, metode pembayaran yang lebih modern. Hal ini membuat mereka tertinggal di belakang pemain retail lain yang lebih cepat beradaptasi. Ketika perusahaan besar untuk melakukan perubahan besar, terutama dalam struktur bisnis atau model operasional, seringkali ada resistensi internal, baik dari manajemen maupun karyawan. Kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap perubahan seringkali menyebabkan kegagalan dalam implementasi strategi yang lebih baru dan lebih relevan. Yang ketujuh, pengalaman pelanggan yang kurang memadai. Meskipun Transmart menawarkan konsep yang menarik dengan gabungan antara belanja dan hiburan, pengalaman pelanggan tidak selalu memadai. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa kualitas pelayanan kenyamanan di toko tidak selalu sesuai dengan harapan. Ini termasuk masalah seperti antrian panjang di kasir, pelayanan yang kurang ramah, atau kebersihan toko yang tidak terjaga dengan baik. Banyak pelanggan yang mengeluhkan ketidakkonsistenan dalam kualitas pelayanan, terutama di berbagai cabang. Ada cabang yang memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan, tetapi ada juga yang sebaliknya. Ini membuat loyalitas pelanggan rendah dan sulit untuk membangun basis pelanggan yang setia. Yang kedelapan, gagal dalam mengoptimalkan platform e-commerce. Ini sangat penting banget ya. Pada era digital, semakin banyak konsumen yang beralih ke belanja online. Terutama setelah pandemi COVID-19 mendorong tren belanja daring. Transmart terlambat dalam membangun dan mengoptimalkan platform e-commerce. Sementara para pesaingnya, Hypermart atau Carrefour atau yang lain sudah lebih dulu mengembangkan platform online mereka. Transmart kesulitan untuk berkompetisi dalam pasar digital. Pengalaman belanja online yang tidak optimal juga menjadi masalah. Situs web dan aplikasi Transmart tidak cukup user friendly atau tidak menyediakan fitur yang menarik bagi pelanggan untuk melakukan pembelian secara nyaman. Ya. Untuk yang kesembilan adalah kurangnya inovasi dalam produk dan layanan. Salah satu yang menyebabkan Transmart kesulitan adalah kurangnya inovasi dalam produk layanan mereka yang ditawarkan. Meskipun mereka memiliki berbagai produk, tidak ada penawaran yang benar-benar membedakan Transmart dan pesaing-pesaing besar lainnya. Inovasi dalam produk dan layanan seperti program loyalitas atau produk-produk eksklusif sangat penting dalam mempertahankan pelanggan di pasar yang sangat kompetitif ini ya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan ya, Transmart yang awalnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam sektor retail mengalami sejumlah tantangan yang menyebabkan kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan. Beberapa masalah utama yang ditemukan dalam perjalanan Transmart adalah kurangnya pengelolaan sistem informasi manajemen yang optimal, strategi ekspansi yang terlalu agresif, persaingan pasar yang ketat, dan ketidaksesuaian dengan tren perubahan perilaku konsumen, terutama dengan berkembangnya belanja online. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Eh, dan apabila ada kesalahan kata juga saya mohon maaf ya. Eh, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.